Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 6 Agustus 2024, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja. Wow, kemarin itu seperti yang sudah saya post ya. Jadi kemarin itu literally jangan trade dulu, karena market hari Jumat kemarin itu kan data NFP, kemudian ada fear ataupun ketakutan tentang adanya resesi, jadi sebenarnya kemarin jangan trade. Nah kalau sekarang ada juga kemarin itu bisa dikatakan panic selling ya, panic selling ataupun global sell off gitu kan, semuanya dijual, makanya kemarin lebih baik jangan trade. Nah untuk sekarang saya rasa sudah bisa di trade ya, karena kalau dilihat panic sellingnya sudah mulai mereda. Tapi ingat ya, ini kalau kalian melihat market yang mulai hijau, mau itu kripto maupun yang lain, hati-hati ya. Market hijau sekarang kemungkinan hanya sebatas koreksi doang, karena tidak ada tanda-tanda sebenarnya ini bakal bisa naik sejauh ini ya. Itu sekilas info sedikit. Oke. Jadi untuk hari ini kita secara news nggak ada dari USD. Kemarin ada news, hanya saja newsnya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Di sini kan USD-nya ISM Services keluar di 51,4, berarti untunglah dari segi services PMI itu tidak menyebabkan kontraksi. Kalau ini sampai kontraksi, wah itu luar biasa bahaya. Untungnya sih enggak ya. Hari ini kita nggak ada sama sekali news hari ini. Kita pure secara technical aja kalau mau trading. Tapi kalau mau fundamentalnya nanti seperti biasa di akhir ya. Oke, untuk di sini, wah ini saya harus kembali lagi, ini saya harus hapus ulang ya, hapus ulang karena kemarin dropnya itu gila banget. Sekarang harus saya buka dari monthly ya. Jadi yang bisa saya katakan sekarang adalah monthly, dia itu bergerak seperti ini ya. Monthly itu dari opening ya, dari opening berarti secara candle yang kita lihat sekarang ya, berarti dia kan kemarin naik dulu sedikit, kemudian turun sedikit. Kemudian dia naik lumayan tinggi sampai ke 2477, kemudian drop sampai ke 2364 ya kan, 2364, kemudian sekarang naik sampai ke 2414. Nah, kalau dilihat ini kan berarti secara ekor candlenya itu sekarang membuat ekor yang di bawah lebih panjang. Dan ya, kalau dilihat seperti yang saya bilang kemarin, market itu antara sepertiga atau setengah, karena ini harus meretest resistennya di 2387, atau ya 70%. Ya, yang penting jangan sampai 3/4 ataupun 80-90% diambil. Ya, kalau sampai 80-90% diambil, nah itu yang sedikit bahaya. Ya. Kalau bisa sekalian ketika dia benar-benar ada news ya, dia nge-swipe ini, nge-swipe low yang ada di bulan lalu, di bulan Juli, kemudian reverse naik, nah itu enak. Ya, tapi kalau dia turunnya pelan-pelan, itu yang bahaya. Nah, kemarin karena itu speed ataupun kecepatan turunnya itu lumayan cepat ya. Jadi dia meretest, dia sepertiga lewat, kemudian resisten di 2368 lewat, dan mengambil 70% body candle di bulan lalu. Nah, apakah ini akan bisa masih bullish untuk saat ini? Ya, ini jujur masih bullish, karena seperti yang sudah saya katakan di grup Discord ya kan, no make sense sebenarnya ini goldnya turun, kecuali memang ada aksi profit taking besar-besaran gitu aja sih ya. Jadi kalau dilihat ya secara monthly di sini harganya masih flat ya, masih flat, tidak terlalu memberikan kita gambaran apapun. Yang penting secara minimum requirement ataupun rekomendasi minimum ya, ataupun persyaratan ya, ini persyaratan lah bisa dibilang ya, di 2387 udah kena, kemudian dia mengambil lewat sedikit sih ya sampai 2365, sudah hits oke. Apakah ini bakal bullish lanjut naik? Ya kalau memang bisa marketnya bullish naik sampai di bulan akhir ya, selagi 24 hari, berarti ini akan bisa menciptakan all time high baru. Atau worst case-nya adalah, karena kalau bisa dibilang ini marketnya terlalu mahal untuk dibeli, kemungkinan marketnya akan bergerak sideways seperti ini. Ya, kemungkinan marketnya akan sideways dari 2484 sampai ke 2276.
kemungkinan ya itu sideways parah itu. Kalau memang marketnya mau sideways, tapi kalau enggak ya semoga ini naik sih sebenarnya. Untuk dari segi weekly ya, ini weekly seperti yang sudah saya bilang kemarin. Di sini bisa saya katakan menjadi area demand ya. Ini bisa menjadi area demand. Kalau dilihat ini area demandnya dia nge-swipe low di minggu lalu. Ya, dia nge-swipe low di minggu lalu. Ketika dia nge-swipe, harga langsung lanjut naik. Dan ini sekarang di 2414. Dan harga juga sudah mengambil bisa dibilang 80% dari zona demandnya. Jadi kalau bisa dibilang kemungkinan ini masih ada naik, tapi hati-hati ya. Ini kan all time high-nya belum pecah. High di 2459 ini juga belum pecah ya kan. Apalagi all time high yang ada di 2480 itu belum pecah sama sekali. Jadi hati-hati ya. Secara weekly yang penting ya, ingat secara weekly kita sudah break di atas resisten ini. Oke. Yang penting secara weekly kita sudah break di atas resisten di sini dan ini menjadi aman. Ya, dan semoga weekly hari ini kita close lagi di atas resisten ini. Kalau weekly pada minggu ini close lagi di bawah area resisten, itu yang sedikit bahaya. Ya, semoga sih minggu ini kita close di atas resisten. Dengan close di atas resisten lagi sekali, maka di minggu depan kita bisa melihat all time high. Dan semoga tidak ada panic selling lagi ya, ataupun market sudah mulai cooling down. Dan semoga ini marketnya bisa membuat kenaikan dengan harapan XAUUSD dipandang sebagai aset safe haven. Karena sekarang ini XAUUSD dipandang sebagai risk asset ya, sebagai risk asset. Oke, untuk dari segi daily seperti biasa ini adalah kalau kalian lihat ini kan sebagai resistance become supportnya ya kan. Kemudian kalau dicari lagi di sini adalah real supportnya dan di sini adalah resistannya. Kalau kemarin market itu benar-benar berhenti di area supportnya. Ya, di area supportnya. Jadi kalau kalian mau taruh lagi area support selanjutnya itu bisa di sini ya. Ini adalah range-nya. Berarti untuk range terkecil di antara resisten dan support yang valid itu ada di antara 2414 sampai di 2392 secara daily. Ya. Ini dari 2414 sampai di 2392. Tapi kalau kita lihat kemarin itu rejection-nya keras sekali ya. Rejection atasnya itu keras sekali. Jadi untuk saat ini sih saya lebih prefer marketnya itu bisa bergerak naik, tapi hati-hati karena market ini kan masih kondisinya masih belum bagus. Tapi kalau dari segi teknikal jika dihitung dari recent ataupun rejectionnya yang di sini 458 pip, gila sih ya, 485 pip. Kemudian besar bodinya itu hanyalah sebesar 316 dan ekor atasnya itu hanyalah sebatas 170. Jadi total kemarin itu kita melihat XAUUSD bergerak sejauh 945 pip. Wah, itu luar biasa ya. Untuk sekarang karena market kemarin itu berhenti di area support, maka saya ekspektasikan untuk di minggu ini adalah untuk di hari ini karena market sudah dia naik dulu ya, market tuh naik dulu kemudian turun. Nah, sekarang market kemarin itu naik dulu kemudian turun dan berhenti di area support, maka seharusnya untuk sekarang adalah market itu sekarang naik untuk mencapai area resistance selanjutnya yang ada di 2470 kalau memang ini naik ya. Tapi sih kalau saya pribadi sih ini bakal bisa naik sih seharusnya ya. Harusnya sih ini bakal bisa naik. Tapi kalau dilihat juga ya, kalau ini memang bisa naik nih harus bisa break di atas supportnya di sini. Jadi kalau dia bisa lanjut lagi naik dengan cukup signifikan, ini bisa lanjut naik sampai ke 2470 sih. Oke, jadi itu dari segi daily. Kemudian dari segi H4 kita ya seperti biasa kemarin lah ya, kita bisa taruh lagi untuk area supportnya seperti yang kemarin. Kalau ada ambil posisi kemarin kalau ada yang ambil posisi buy kemarin, jadi semoga kalau ada yang ambil buy kemarin itu sempat profit ya, karena kalau dilihat ini marketnya ketika dia break di atas ini ya, break di atas 2452, market itu kan drop turun lagi, tapi di tengah-tengah ini kan market sempat naik ya. Di sini ketika market H4 itu tutup di mana dia ya?
Ketika market H4 itu mana dia ya, di sini ya. Ketika market H4 tutup di sini di harga 2452 ya. 452 ini kan harganya langsung turun ya. Ketika turun harganya di sini naik. Jadi semoga pada saat naik di sini kalian ada yang profit di sini. Ya, karena kalau dilihat ini kan ketika dia naik, retest sempat naik ya, kemudian turun dan dia ngebreak di jam 7 malam di sini ya. Ini break semua, kemudian harga langsung turun gila-gilaan. Jadi semoga kalau ada yang nge-buy kemarin sempat profit. Ya, secara H4 kita masih sama ya. Di sini ada satu resistance become supportnya, support resistance sama masih di sini. Secara H4 ya, ini clear banget. Kalau dilihat ini kan breaknya luar biasa. Jadi kalau dicari untuk H4 selanjutnya supportnya sama kayak di daily ya di sini. Ini mirip sih dengan di daily kayaknya kalau saya lihat nih ya. Terus ini kenapa marketnya berhenti di sini nih 2364. Kalau dicari kenapa dia berhenti di 2364, mungkin yang bisa saya kasih adalah di rejection sebelumnya sih. Ya, rejection sebelumnya yang saya bisa kasih itu di sini. Ya, rejectionnya ada di sini. Ini di reject parah, kemudian ini jadi resistance kecil, ini menjadi resistance kecil, kemudian di sini di reject parah lagi. Untuk di tengah-tengahnya di sini tentu aja seperti biasa. Kayaknya daily juga sama deh. Ya, daily mirip lah ya. Di sini dailynya, sini tengah-tengah, di sini H4, sini H4 juga. Ya, ini berarti untuk level yang di sini itu kalian bisa pakai bisa enggak ya untuk yang di sini. Ya. Untuk level yang di sini kalian bisa pakai bisa enggak. Kenapa? Karena kalau dilihat secara data history ini kan menjadi rejectionnya bagus ya. Ini di reject, kemudian ini menjadi support dan terbang. Ketika ini di break harga langsung turun. Ini juga ketika naik di sini harga di reject dan turun. Ini juga ketika di break, di retest dan naik. Tapi problemnya adalah kejadian kemarin. Ya, ini membuat level yang ada di 2432 itu sedikit error. Ya. Ini level tidak pernah di respect bagus oleh market di time frame H4. Karena ya kondisi market saat ini ya kan. Ini benar-benar ketika dia berhenti awalnya bagus ya, awalnya bagus, ini di respect kemudian naik. Nah, ketika turun balik naik dan berhenti naik. Nah, ini ketika terjadi bolak-balik kayak gini ya selama 1 2 3 4 4 candle H4 berarti 8 jam ya selama 1 2 3 4 kali 4 16 16 jam. Selama 16 jam itu marketnya tidak merespek area yang di 2432 karena bisa dibilang market tuh lebih merespek yang ada di harga 2420. Makanya saya bilang kalau kalian mau pakai di 2432 boleh, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah. Yang bisa kalian pakai sebenarnya berarti pindah ke 2420 ya. Karena kejadian kayak kemarin ini ya, kejadian 16 jam kemarin itu benar-benar membuat market itu kalang kabut untuk tidak bisa merespek area di 2432. Oke, jadi yang penting untuk di area supportnya kita masih punya support yang ada di sini di 2390 ya, 2391 tipis ini ya. 391, kemudian di sini kita ada di 2320. Tengah 2321, tengah 23 ya, 2320 lah ya di sini. Kemudian yang di atasnya di sini ya itu ada di 2332. Kalau kalian mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak masalah ya kan, karena di sini sekali lagi. Kemudian yang di bawah di sini yang terbaru ya. Yang terbaru adalah ada di 2365,5. Ya, ini 2365,5 dan yang paling bawah tentu aja ini adalah ada di harga 2355. Ini nggak usah didebatin nih 2355 ya, atau nggak mepet dengan 2350. Oke, ini dari segi time frame H4 clear ya, time frame H4 clear. Dan ingat juga di sini sudah bisa saya katakan menjadi area supply juga di sini. Ya, ini supply H4. Kalau dilihat ini kan harganya naik mengambil supply sedikit, kemudian langsung turun gila-gilaan. Nah, ini dari segi H4. Kalau dari H1 sekarang bagaimana? Dari segi H1 ini tetap menjadi area supply ya kan. Ini trend line juga sudah di break ya kan, kemarin saya ada gambar trend line. Nih, gambar trend line juga sudah di break dan harga sekarang ketabrak trend line ya. Harga sekarang ketabrak trend line.
Kalau sekarang kalian mau ambil posisi sell ya. Kalau sekarang kalian mau ambil posisi sell gimana? Boleh aja. Yang penting stop lossnya kalian taruh di atas 2432. Tapi kalau saran saya sih di sini saya nggak mau ambil posisi dulu selama marketnya sudah jelas. Karena di sini seperti whipsaw ya. Seperti market itu seperti dimanipulasi. Dia turun kencang sekali, kemudian sekarang itu langsung recovery naik. Jadi lebih baik mungkin nanti market London mungkin baru kita kelihatan ya. Ini maunya kemana nih market London atau enggak market US. Karena market Asia di sini kalau dilihat ya ini kan marketnya turun ya. Turunnya ini di start pada saat market London dimulai. Market London dimulai sampai market pre-New York ataupun mendekati market US. Itu ketika market US open langsung di reverse naik. Di reverse naik, jadi sebaiknya kita hati-hati nih ya. Kita hati-hati supaya lebih clear mau kemana arahnya. Kalau kalian ingin trade pada hari ini, ingat ini trendline sudah kena. Ini juga mendekati area resistance become support, support become resistance yang ada di 2420. Dan di sini selagi di 2432 ya, ini bisa kalian pakai boleh nggak? Jadi kalau kalian merasa ingin pakai level tersebut, kalau kalian ingin trade sell di sini, ingat ya di sini belum ada konfirmasi kita bisa nge-sell. Yang ada malah di sini bullish engulfing di sini ya. Di sini yang ada malah bullish engulfing. Mungkin kalau kalian ingin sell, tunggu harga itu balik arah ya. Saya di sini kena ya kan. Biar kena lagi sekali. Nah, itu baru kalian bisa nge-sell di sini. Ketika terjadi chok misalnya kayak gini, kalian nge-sell, stop loss itu ya kalau kalian nggak mau 200 pip ya, walaupun sebenarnya nih SL-nya di 2432. Itu sebenarnya 200 pip SL-nya, tapi kalau kalian nggak mau bisa di atas 2420, itu bisa di 2425 SL-nya. Dengan kondisi nge-buy di 2416 nge-sell-nya atau nggak di 2415. Berarti ini resikonya bisa setara sampai 100 pip. Ya. Setara bisa sampai 100 pip dan kalau dilihat ini target sampai ke 2391 itu berarti 241 pip. Kalau kalian ingin nge-sell seperti ini silahkan. Tapi untuk sekarang itu belum. Ini sekarang belum ya, sabar dulu. Kalau dilihat secara Fibo sekarang ya, dari swing yang bisa saya tarik dari sini ke sini, dari swing ini ke sini ya, dari swing ini ke sini, ini didapat bahwa market itu berhenti di 78,6 dan dia break di bawah 78,6. Berarti ini menandakan marketnya itu bergerak OTW biris sebenarnya ya, OTW biris. Nah kalau dibalik ya, untuk mencari orisinilnya yang dari sini sampai sini, ini marketnya kan di sini juga break di atas 78,6 dan ketika ini mau bullish ternyata market dibalik dibalik turun. Kalau meniru kejadian seperti kemarin ya, yang dimana dia sudah break di bawah 78,6, berarti kan seharusnya ini turun. Jadi kalau ini malah naik, ya itu beda cerita sih, ya. Dan kalau marketnya nggak mau kemana-mana, ya udah, berarti kita akan bergerak sideways yang sangat besar dari sini ke sini. Ya, kalau marketnya bergerak sideways, ujung-ujungnya bergerak sideways, berarti kita nggak bisa pakai Fibo. Ya, berarti akan bergerak sideways dari 2483 sampai 2350. Itu adalah worst case-nya kalau market tidak mau kemana-mana. Ya. Tapi kalau di grup kemarin sudah saya katakan ini sebenarnya XAUUSD adalah bisa di buy ya, sebenarnya harus bisa mencetak all time high baru. Tapi ya dengan kondisi harga sekarang, dengan adanya perkiraan nanti di September seperti apa ya kan, market juga belum price in, itu masih belum ada kekuatan sebenarnya ya. Kalau saya pribadi, kalau ingin ditanya apakah mau buy atau sell, dengan kondisi H4 sekarang ini masih tergolong H4 sih di sini sudah cok ya sebenarnya. Kenapa sudah cok? Karena di sini marketnya dari sini ya. Dari sini begini dan begini dan begini dan begini dan begini dan begini dan begini ya. Otomatis di sini market melakukan break of structure, di mana ini adalah market membuat change of character. Berarti otomatis kalau market ingin bullish, maka dia harus bisa ngebreak di atas 2452 ya. Dia harus begini
baru bisa all time high. Kalau dilihat dari segi daily ya beda cerita ya, jangan dibandingkan. Kalau dari segi H1 ya ini marketnya jelas masih bearish ya. Ini soalnya marketnya kalau dilihat kemarin kayaknya ada bearish flag sih ya. Kemarin sih saya ada sempat lihat juga kayaknya ada bearish flag di sini. Kalau nggak salah sih ya. Ya kemarin seperti ada bearish flag di sini walaupun nggak ketara-ketara banget ya kan. Dan kalau ditarik untuk mencari low-nya ketika dia break, sebenarnya sih harganya berhenti di sini di 2391 ya, berdasarkan teori bearish flag ya kan. Tapi ternyata market itu lanjut turun ya, lanjut turun melewati 2365. Oke, berarti gimana? Kalau saya pribadi ini mungkin saya skip trade lagi ya. Kemarin nggak ada trade, hari ini juga nggak akan ada trade dulu. Mungkin ada trade tipis-tipis kalau harga tidak melewati 2420 dan 2391 ya. Kalau market bergerak sideways dari sini sampai sini, saya akan trade ya. Untuk level yang bisa saya trade adalah dari 2391 sampai 2420, kemudian dari 2432 sampai resistance supply yang ada di sini. Ya, jadi di sini. Untuk dari 2420 sampai 2432 tidak akan saya pakai levelnya karena tadi ya 2432 itu bisa dipakai bisa enggak karena market itu tidak terlalu merespek area ini. Tapi kalau harga memang bisa break di atas 2432, saya akan trade dengan maksimal sampai ke area supply tadi. Tapi kalau marketnya tidak melewati 2432 dan bertahan di 2420 sampai 2391 yang selebar 286 pip ini, mungkin saya akan hanya trade di dalam area ini aja dari 2420 sampai 2391. Itu. Untuk potensial ambil buy dan sell, jujur ini tidak ada yang bagus kalau mau di buy ataupun di sell. Kalau dilihat apakah ini bisa menjadi area demand? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ini yang membuat low-nya ini ya. Apa namanya? Swing ini yang membuat low ya, lower low terakhir dari sini. Itu belum di break, jadi otomatis tidak bisa saya kategorikan sebagai area demand di sini. Saya nggak akan nge-buy juga di sini. Ya, makanya kalau dilihat apakah bisa buy dan sell sekarang, gampangnya kalau kalian nge-buy dan sell adalah tunggu di 2355 atau nggak di 2365, antara dua ini kalian mau nge-buy boleh. Kalau kalian nanti mau nge-sell, tunggu di 2420 atau nggak di 2432. Itu aja. Atau nggak kalau 2432 kalian nggak mau pakai, ya udah tunggu sampai di puncak paling atas di 2460. Tuh, ya. Kalau saya pribadi ditanya di mana saya akan ngambil buy dan sell. Kalau harga masih bertahan sekali lagi ya di 2391 sampai 2420, saya akan trade di dalam area ini. Kalau misalnya ngelewatin 2420, saya akan nggak akan instan buy sampai 2432 saya skip. Ya, walaupun misalnya ada konfirmasi ya, misalnya nanti harga itu break ya, break seperti ini, break trend line dan juga break dari 2420, walaupun itu berjarak 120 pip ya, walaupun ini dari segi apa namanya, dari segi candle kan jaraknya kelihatannya kecil ya, tapi sewajarnya dari 2420 sampai ke atas itu 123 pip loh ya, kelihatannya kecil jaraknya tapi ukurannya itu besar-besar ya, ini ukurannya masih besar-besar. Jadi kalau saya pribadi sih dengan terlalu pendek, ini saya bilangnya karena range-nya pendek saya nggak akan pakai, karena range-nya ini lebar saya pakai ya. Jadi kalau di atas 2432 saya akan pakai. Terus kalau di bawah 2391 sampai 2365 gimana? Saya akan ambil sell juga nggak kalau harga di sini. Kalau yang dilihat dari historinya ya, saya skip sih. Kalau dia melewati 2391 sampai kalau dia melewati 2391 saya akan skip karena saya lebih baik menunggu sekalian di 2355. Ya, kalau di bawah 2391 boleh nge-sell nggak? Dengan harga misalnya turun di bawah 2391 kalian mau nge-sell, ya it's okay, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada konfirmasinya ya, ketika dia benar-benar break, retest seperti ini, break, retest dan turun, oke, bisa di-sell. Ya. Kalau saya pribadi sih di antara 2391 sampai 2420 atau enggak sampai 2432 sampai di 2460. Itu aja. Kalau di bawah 2391 sampai 2365 mungkin saya akan skip. Karena berarti itu kondisi marketnya masih kacau dengan kondisi fundamentalnya masih kurang bagus untuk di trade. Ya, berarti ini secara teknikalnya.
Untuk secara fundamental, ya, secara fundamental kita melihat market itu masih kondisinya risk off di market. Sekali lagi, ini marketnya rebound. Jadi kalau kalian lihat sekarang itu semuanya menghijau, termasuk Bitcoin. Kalian lihat di sini. Ini Bitcoinnya sudah mulai hijau dan semua kripto mulai hijau. Kalian lihat ini Nasdaq hijau, kemudian S&P 500 hijau. Kemudian kalian lihat indeks dolar naik juga, Nikkei juga naik, ya kan? Bahkan dolar yen pun dan yen pair naik, Swiss pair juga ikut naik, ya kan? Intinya di sini kelihatan seperti penghijauan, tapi hati-hati, ya. Ini potensialnya bisa menjadi bull trap atau dead cat bounce, ya. Hati-hati. Karena dengan demikian ini ini bisa sangat luar biasa sih. Contohnya adalah Nikkei. Nikkei ini sebenarnya adalah rekor penurunan yang ada. Jadi kalau dilihat secara news ya, fundamental, penurunan dari Nikkei, saham Nikkei ini menggerogoti semua sektor yang lain, termasuk sektor saham, termasuk risk aset yang lain. Karena dengan dropnya Nikkei seperti ini, ya, ini merupakan drop yang sangat signifikan dalam kurun waktu Black Friday, ya, seperti Black Friday tahun 80 berapa ya, 80-an pokoknya ya, tahun 80-an tuh yang ada Black Friday itu kan Nikkei itu sempat drop dan ini terulang lagi bahkan lebih parah dari Black Friday kemarin. Sehingga pada hari ini market dibuka Nikkei itu naik, ya. Nikkei-nya naik, semua menghijau, ya. Treasury yield US naik, kemudian Nasdaq juga ikut naik, kemudian Dow Jones naik, kripto juga ikut naik, ya kan. Sekarang XAUSD juga ikut naik, bahkan silver pun juga ikut naik, ya. Tapi hati-hati, ya. Ini yang menggerakkan market kalau boleh saya kasih tahu adalah apa yang terjadi di Jepang secara tak kasat mata, ya. Apa yang terjadi sekarang itu terjadi gara-gara Jepang yang kemarin menaikkan suku bunga dan ditambah dengan adanya NFP yang hasilnya jelek. Ibaratnya orang-orang yang melakukan carry trade di orang-orang yang melakukan carry trade di yen ataupun di yen, atau maksudnya carry trade itu adalah orang-orang membeli yen karena itu kan suku bunganya rendah. Nah, sekarang orang-orang mulai melepas yen, ya. Orang-orang mulai melepas yen karena yen pair, benar ya, yen pair. Berarti orang-orang mulai melepas yen, yang dimana itu menandakan berarti tadi ya saham Nikkei-nya itu drop gila-gilaan. Ketika saham Nikkei drop gila-gilaan, ketika carry trade unwinding ataupun carry trade-nya itu dilepas oleh para investor besar, itu menjadi dampak luar biasa perubahan alur dari market saat ini, ya, perubahan alur market saat ini. Jadi bisa dibilang duitnya sekarang itu kembali ke dompet masing-masing, ya. Jadi bisa saya katakan untuk kondisi saat ini, kemana perputaran uang sekarang? Perputaran uang sekarang itu adalah mereka masih menyimpan yen, ya, mereka masih mencari aset safe haven seperti yen. Cuman sekarang mereka kondisinya ini masih dalam kondisi bullish untuk yen, bukan yen pair, ya. Bullish untuk indeks yen itu sendiri, ya. Berarti orang-orang investor ini mulai beralih dari yang memegang USD, memegang sektor saham, mulai beralih sedikit ke indeks yen karena BOJ naikin suku bunga kemarin, ya kan, 0,25. Kemudian carry trade unwinding juga, ya kan. Jadi orang-orang sekarang memang lebih pro untuk memegang indeks yen. Dan ingat ya, apa yang terjadi sekarang itu pure gara-gara data yang jelek di kedua negara yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah US karena NFP, dan yang kedua adalah BOJ yang menaikkan suku bunganya secara tiba-tiba. Oke, jadi secara fundamental kita masih mengalami yang namanya market risk off sebenarnya. Karena kalau kalian lihat dari ini, kalian kalau cari di trading view ya, kalian bisa cari VIX. VIX adalah volatility index untuk mengukur seberapa besar volatility di market untuk saat ini. Kemarin VIX itu naik sampai ke level 55.
Yang dimana level 55 ini adalah, naik sampai ke 65. 65 ini adalah angka yang sangat tinggi yang pernah terjadi pada saat COVID. COVID itu pernah terjadi naik fix sampai ke 85. Ya, sehingga kalau kita tahu ketika tahun 2020 bulan Maret, kalian lihat semua safe haven tuh naik, market risk off gila-gilaan, market global sell off, ya seperti apa namanya, financial crisis ya kan, seperti krismon gara-gara COVID ya. Jadi kalau kalian lihat ini fixnya kemarin gila banget naiknya sampai ke 65. Nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma gara-gara data NFP jelek dan juga market carry trade unwinding dari yen, ini bisa mendrive fix naik sampai ke 65. Apakah ini fix bisa akan terus naik? Saya rasa bisa. Ya, saya rasa ini data fix akan masih bisa naik. Jadi otomatis volatilitas di market akan masih cukup besar, yang dimana berarti market akan masih risk off dengan kondisi carry trade unwinding juga di yen. Jadi hati-hati kalau kalian ingin trading di currency ataupun di indeks ataupun di stock market. Jangan sampai kalian terbawa suasana ingin sudah nge-buy. Untuk saat ini ya, untuk di risk asset jangan di-buy dulu. Risk asset sabar, jangan di-buy dulu. Kita tunggu data selanjutnya seperti apa. Jangan memaksakan diri ingin open gara-gara ini seperti sudah bottom ataupun dan sebagainya, sebaiknya jangan ya, karena menurut saya ini market masih risk off, masih bisa terjadinya global sell off lagi ya kan. Ini hanyalah sebatas technical correction aja. Kalau ini marketnya menghijau, sisanya ini kemungkinan marketnya masih bisa lanjut turun. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan sekaligus update perkembangan kondisi market global saat ini. Semoga kalian bisa paham dan tahu kenapa ini terjadi dan bagaimana sikap kita seharusnya. Dan ingat ya, ketika kondisi seperti ini terjadi, sekali lagi, cash is the king. Duit yang kalian pegang itu adalah rajanya. Tidak perlu kalian itu apa itu saham, apa itu kripto, apa itu emas, apa itu yang lain, obligasi. Duit kalian adalah rajanya. Yang penting itu, oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.